Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdian Saputra dari kelas 1C dengan NPM 2435100047. Di sini saya akan memberikan presentasi bahaya cybercrime. Yang pertama ada pengertian cybercrime. Definisinya adalah tindakan ilegal yang dilakukan melalui komputer atau jaringan internet untuk mendapatkan keuntungan finansial, merusak data, atau mengganggu sistem komputer. Selanjutnya ada contoh cybercrime. Yang pertama yaitu penipuan online. Penipuan online ini dengan memanfaatkan internet untuk menipu orang lain. Contohnya seperti penipuan kartu kredit, link phishing, dan scam online. Penipuan kartu kredit ini paling sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, karena banyak orang mengirimkan link-link phishing untuk agar seseorang tersebut memasukkan PIN password rekening mereka agar orang yang mengirimkan itu bisa mengakses rekening kita. Selanjutnya ada serangan malware. Serangan dengan menggunakan malware seperti virus, worm, trojan horse, dan ransomware untuk merusak data atau sistem. Ini biasanya seseorang itu akan mengirimkan suatu file untuk kita, lalu ketika kita download file tersebut, maka jaringan di dalam komputer kita bisa saja rusak, bisa menjadi blue screen atau blank layar laptop kita atau device kita. Selanjutnya ada pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi adalah tindakan ilegal yang melanggar privasi orang lain. Contohnya pencurian data pribadi, penyadapan, pemantauan online ilegal. Banyak terjadi di kalangan masyarakat kita ini adalah pencurian data pribadi. Data-data pribadi kita bisa saja diambil orang lain dan bisa disalahgunakan. Contohnya seperti akun sosial media kita, akun Instagram, WA, dan lain-lain. Contohnya jika WA, orang masuk ke akun WhatsApp kita, lalu dia mengirimkan pesan-pesan yang tidak pantas ke kontak-kontak WhatsApp kita atau ke grup-grup WhatsApp kita. Lalu selanjutnya ada hacking. Hacking adalah akses ilegal ke sistem komputer atau jaringan untuk mencuri data, merusak sistem, atau melakukan tindakan ilegal lainnya. Selanjutnya, kita lanjut ke dampak cybercrime. Cybercrime memiliki dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, privasi, dan sosial. Kerugian finansial yang besar terjadi akibat pencurian data, penipuan online, dan biaya pemulihan sistem. Biasanya, jika seseorang sudah dicuri datanya, pencuri data kita itu akan meminta bayaran atau tebusan agar data kita bisa dikembalikan oleh dia kembali. Lalu selanjutnya, selain itu, kebocoran data pribadi mengancam privasi pengguna dan membuka peluang penyalahgunaan identitas untuk kejahatan lainnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, jika akun kita sudah dicuri oleh orang lain bisa seenaknya melakukan hal yang tidak pantas pada akun kita. Lalu, dalam aspek sosial, kejahatan cyber merusak kepercayaan publik terhadap teknologi, mencoreng reputasi perusahaan atau individu, serta menimbulkan tekanan psikologis bagi korban. Ada banyak sekarang ini orang yang sudah dicuri datanya dan dia bisa menjadi depresi karena mungkin di dalam data-data tersebut terdapat kerjaan-kerjaan dia dan file-file yang penting, sehingga dia tidak bisa melanjutkan kerjaannya. Lalu, fenomena ini juga memicu peningkatan kasus hukum terkait penipuan digital dan pemerasan, sehingga menuntut perhatian lebih pada keamanan cyber. Jika data kita sudah dicuri atau kita menjadi korban cybercrime, kita bisa melaporkannya kepada pihak yang berwajib dengan bukti-bukti yang jelas dan kita tahu apa itu password akun kita dan lain-lainnya. Selanjutnya ada langkah mencegah cybercrime. Yang pertama yaitu gunakan kata sandi yang kuat, kombinasi huruf, angka, dan simbol unik. Lalu kita ganti secara berkala. Kita bisa menggunakan kata sandi yang unik, seperti misalnya di awal kita menggunakan huruf besar, lalu di akhir kita menambahkan angka 1, 2, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada perbarui sistem dan aplikasi.
Pastikan perangkat menggunakan versi terbaru untuk menutup celah keamanan. Biasanya, jika tiap ada pembaruan pada aplikasi tersebut, maka tingkat keamanannya semakin meningkat. Lalu selanjutnya yang ketiga, gunakan antivirus dan firewall. Antivirus ini berguna untuk saat kita mendownload file yang tidak jelas, maka antivirus ini akan bekerja. Dia akan memberitahu kita apakah file ini aman atau tidak untuk device kita. Bahkan ada juga yang dia langsung menghapus file tersebut. Lalu yang keempat ada, hati-hati dengan link phishing. Jangan klik tautan mencurigakan atau memberikan data pribadi sembarangan. Banyak terjadi pada masyarakat kita ini tertipu dengan link phishing. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, contohnya link phishing untuk nomor rekening dan PIN-nya. Orang banyak memasukkan PIN rekeningnya sembarangan, padahal itu hanya modus dari penipu. Lalu selanjutnya yang kelima, keedukasi dan kesadaran. Tingkatkan pengetahuan tentang keamanan cyber di kalangan pengguna. Lalu yang keenam, gunakan jaringan aman. Hindari WiFi publik atau gunakan VPN untuk melindungi data. VPN ini juga bisa melindungi kita dari kejahatan-kejahatan cybercrime. Karena jika kita menggunakan VPN yang berbayar, itu bisa meningkatkan keamanan kita. Tetapi jika kita menggunakan yang VPN gratisan, itu mungkin sama saja tidak, bahkan bisa jadi lebih buruk. Selanjutnya ada kesimpulan. Cybercrime merupakan ancaman serius yang dapat merugikan aspek ekonomi, privasi, dan sosial. Untuk mengurangi dampaknya, diperlukan langkah proaktif seperti penggunaan kata sandi kuat, pembaruan sistem, perlindungan perangkat dengan antivirus, serta kewaspadaan terhadap ancaman phishing. Edukasi tentang keamanan cyber juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita dapat melindungi diri, organisasi, dan komunitas dari bahaya kejahatan cyber, serta menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Semoga mudah dipahami dan berguna bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.